Nah, ada satu lagi contoh yang apa sekarang lagi menuju pilkada gitu kan. Oh, apa tuh Pak? Memastikan begitu data-data yang kita gunakan untuk tadi itu, untuk berbagai macam tujuan tadi itu berkualitas. Sampah yang bermanfaat itu hanya ada di pertanian. Jadi kompos. Ya. Apa? Karena pasti banyak nih yang tertarik juga gitu Pak untuk memahami atau mendalami tadi itu big data. Itu bisa masuk ke sekolah sains data, matematika dan informatik gitu ya Pak. Amin. Silakan kita tunggu. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Selamat datang di IPB Podcast bersama saya Winaikawati. Sobat IPB, pada IPB Podcast kali ini kita akan membahas tentang Big Data dan Small Area Estimation untuk statistik resmi negara. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Big Data dan juga Small Area Estimation? Mungkin ada beberapa dari Sobat IPB yang sudah familiar ya. Namun juga pasti ada juga nih yang bertanya-tanya, makhluk apa sih Big Data dan Small Area Estimation ini? Nah, untuk membahas dan menjawab ketidaktahuan kita ini, telah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni dari Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika IPB University. Langsung kita sambut Dr. Anang Kurnia. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Apa kabar Bapak Win? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak terima kasih sudah hadir di IPB Podcast nih Pak. Okay. Nih Pak, langsung saja ke pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan bagi yang mungkin banyak ditanyakan oleh orang-orang awam seperti saya juga. Apa sih Pak yang dimaksud dengan Big Data dan juga tadi Small Area Estimation? Silahkan Pak. Waduh, ini pertanyaan yang berat nih. Ini kayak ujian ini. Seperti ujian ya Pak ya. Oke, kita mulai dari katanya dulu lah kali ya. Big Data, kemudian yang tadi yang kedua Small Area Estimation. Gitu kan ya. Big ini kan katanya besar kan gitu kan ya. Jadi dalam perkembangannya terkait dengan data, kita ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi sebetulnya kan ya. Nah, semakin teknologi ini semakin berkembang dengan sendirinya, maka pertama karena big ini volume yang pertama. Gitu kan. Akan terkumpul kuantitasnya dulu. Bignya tuh di volume gitu kan ya. Volume ini ada orang berbicara ada volume ke arah bawah, itu berarti kan objeknya yang banyak gitu kan. Atau ada juga yang berbicara arah ke samping, berarti variabelnya, peubahnya yang banyak ya. Walaupun kalau dalam sisi bisnis lah gitu kan ya, atau yang lebih dengan sosial ekonomi, bignya itu sebenarnya lebih ke bawah, lebih ke objeknya yang banyak ya. Itu terkait dengan biaya. Jadi yang pertama big data ini volume, yang kedua bignya ini adalah varietinya, jenisnya. Jadi kalau kita berbicara dengan data, kalau dalam tanda petik saya mungkin menyebutnya statistika yang klasik lah, yang dulu-dulu lah gitu kan ya. Itu kan kita berbicara dengan data-data yang ukurannya kecil lah gitu kan ya, objeknya itu nggak terlalu banyak gitu kan ya, bahkan sudah terstruktur dalam bentuk tabel kan gitu kan, biasanya kan kita bayangin di buku lah kalau lagi belajar kan gitu kan ya. Nah sekarang sumber data itu sangat banyak ya, bukan hanya data yang terstruktur seperti tadi, tapi juga kita dihadapkan dengan data dalam bentuk teks misalkan ya, media sosial. Betul. Kan gitu kan ya, dalam X, kemudian Facebook dan seterusnya, Instagram gitu kan. Kemudian kita juga dihadapkan dengan data dalam bentuk gambar. Betul. Gitu kan ya. Kemudian kita juga dihadapkan dengan data dalam bentuk film gitu kan ya, dalam bentuk suara ya. Jadi variety ini, jenis ini makin sangat banyak. Dan itu semua adalah data. Gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, saya ngomongin tiga aja lah gitu kan. Velocity ya, velocity ini adalah lebih ke kecepatan ya. Sebenarnya lebih berhubungannya tadi ke volume. Jadi kecepatan perubahannya itu juga sangat besar, sangat banyak ya. 3V utama inilah, walaupun nanti ada yang 5V, 7V dan seterusnya, itu banyak ya. Tapi yang utama itu adalah dari sisi berbicara big data tuh yang 3V tersebut lah gitu, yang ini volume, velocity dan variety. Itu dari sisi big data
gitu kan ya. Nah untuk kita di IPB sebetulnya dari sejak lama salah satu yang sering dipakai oleh peneliti-peneliti di IPB itu adalah citra satelit. Citra satelit Nah ya. ini juga kan gambar ya. Walaupun mungkin kita bisa konversi dulu ke yang angka-angka gitu kan ya, tapi kan dasarnya adalah gambar. Ini salah satu yang paling ada yang banyak dipakai di penelitian-penelitian di kita ya di IPB gitu. Itu big data ya. Kemudian yang kedua, ini satu pertanyaan bisa jawabannya panjang ini. Yang kedua small area estimation. Nah, small ini ada dua kata kunci di sini. Small kemudian estimation. Nah, smallnya ini adalah small in sample sebetulnya. Jadi bukan small geografisnya sebetulnya yang dasar utamanya. Tapi ukuran contohnya itu kecil. Mungkin kalau lagi kuliah metode statistik dulu kita kan suka bicara ukuran contoh itu 30 gitu ya. Betul. Nah, itu angka sakti yang sering dipakai gitu kan 30 ya. responden. Nggak jauh dari segitu. Walaupun itu dasarnya adalah sebaran T ya, T distribution sebetulnya dasarnya. Nah, jadi pada saat kita punya objek survei yang sangat sedikit gitu kan, bahkan mungkin tidak ada pada suatu subdomain tertentu, itu akurasi dan presisi dari pendugaan, dari estimationnya gitu ya, dari pendugaan parameternya itu kan menjadi tidak bagus. Ya. Nah gitu kan, waktu ada yang belajar sampling pasti belajar kalau n kecil tuh diapain? Ya nambah objek lagi kan, supaya n-nya jadi besar. Nah apa sih arti nambah objek? Nambah objek itu kan sebetulnya adalah nambah informasi. Nah, jadi small area estimation itu sebenarnya bagaimana kita menambah informasi ke dalam small sample, sampel yang kecil tersebut, tapi tidak dengan menambah objek survei. Gitu. Jadi kita nambah informasi lain. Nah, biasanya kalau dalam regresi kan ada Y sama dengan X beta tambah epsilon X-nya gitu kan ya. Ubah penjelas lah kalau dalam bahasa regresi ya. Digali lagi informasinya dari si objek tersebut. Ditambah informasi-informasi yang terkait gitu kan dengan peubah yang menjadi perhatian kita. Nah itu adalah bahasa sederhananya lah mungkin ya, small area estimation gitu kan ya. Jadi smallnya itu small in sample. Ya. Sehingga tidak walaupun pada kenyataannya dalam konteks official statistik ya, statistik resmi negara emang lebih ke diaplikasikannya daerah-daerah yang lebih kecil, misalkan provinsi mungkin kabupatennya n-nya kecil atau kecamatannya n-nya kecil gitu. Dalam prakteknya di kita kebanyakannya seperti itu. Tapi konsepnya adalah small in sample gitu. Baik. Gitu. Agak jadi terbayang sedikit ya tentang apa sih big data dan juga small area estimation tadi itu ya Pak. Nah kemudian untuk sumber data tadi kan Bapak juga sudah sampaikan kita bisa apalagi sekarang teknologi yang sangat luar biasa ya, big data atau data itu bisa dari mana saja begitu kan. Mungkin Bapak bisa menyampaikan juga bagaimana cara memadukan data-data tadi itu untuk akhirnya mendapatkan estimasi yang bisa dikatakan mendekati kebenaran ya. Bagaimana Pak? Intinya sih adalah kita dari berbagai macam sumber data yang terkait dengan problem yang sedang diselesaikan, itu kita kumpulkan datanya. Tergantung jenis datanya jelas kan ya. Kalau teks berarti kan metode yang untuk teks itu yang kita pakai. Kemudian setelah jadi ya akhirnya prediksi gitu kan, atau pemodelan kemudian pendugaan yang diperhatikan ya. Contoh lain mungkin tadi kita karena kita di IPB ya, contohnya kasus-kasus dunia pertanian nggak apa-apa kan. Boleh. Kayak produksi beras gitu kan ya, produksi beras. Metode standar kita sekarang yang dipakai adalah yang KSA gitu kan ya, kerangka sampel area gitu kan ya. Nah kita juga coba bagaimana memprediksi produksi bulan depan gitu kan ya, dengan kondisi saat ini gitu kan ya, yang kita coba pakai data satelit gitu kan ya, citra satelit kita pakai. Nah ini bisa dikombinasi dengan SAE karena kan sampelnya juga kecil gitu kan ya. Jadi big data bisa dikombinasikan dengan
small area estimation gitu kan. Ini juga bisa dilakukan. Atau kita juga bisa menduga tingkat kemiskinan suatu daerah. Kita bisa gunakan citra satelit malam. Gitu kan. Nah, citra satelit malam itu sebenarnya gambarannya itu kan semakin cahaya, semakin terang, itu kan daerahnya relatif lebih maju dibandingkan yang konsepnya sebenarnya sederhana gitu kan ya. Cuma bagaimana logis ya konsepnya sebenarnya menganalisisnya kan betul, gitu. Betul. Nah, itu contoh-contoh ini ya gitu. Jadi berbagai sumber data, baik gambar, baik tadi teks gitu kan ya. Kita coba analisis dan kita gunakan gitu kan ya untuk dengan berbagai macam metode yang cocok tentunya ya. Nah, tinggal milihnya metodenya yang mana kan gitu kan. Kalau nggak ada ya harus dikembangkan kan gitu. Kalau belum bisa ya harus kembangkan metodenya gitu. Ini sih yang menarik Pak karena gitu. Big data tuh ada di mana-mana gitu kan. Tapi ya bagaimana kita bisa menganalisisnya atau tidak begitu kan. Ada di tangan siapa nih data itu. Nah, ada satu lagi contoh yang Ubung sekarang lagi menuju pilkada gitu kan. Oh, apa tuh Pak? Kita pernah menggunakan dari X ya, dulu masih namanya Twitter ya, sebelum X gitu kan ya. Kan rame tuh. Betul. Untuk memprediksi arah kecenderungan orang di suatu wilayah tertentu itu akan milih kemana gitu. Baik. Kan. Jadi dicek dari tweet yang rame itu, itu gitu ya, kan ya. Cuma ya harus mampu melakukan klasifikasi yang bagus di situ kan supaya datanya nggak terlalu amburadul ya, tanda petik gitu kan. Itu bagus hasilnya juga. Bahkan ide itu sudah kita sampaikan dalam suatu jurnal, bahkan itu dirujuk oleh sesepuhnya small area estimation dunia gitu. Wah, keren. Iya. Mantap. oleh Rao gitu. Rao itu adalah sesepuh SAE di dunia dan itu dijadikan salah satu rujukan bagaimana memanfaatkan big data. Dalam konteks ini kita teks melalui media sosial di dalam konteks SAE gitu kan ya. Baik. Lalu Pak, bagaimana kita memastikan begitu data-data yang kita gunakan untuk tadi itu untuk berbagai macam tujuan tadi itu berkualitas, begitu Pak? Nah itu PR-nya statistik beneran itu. Kalau saya di kuliah kan saya selalu menyebutnya gini, sampah yang bermanfaat itu hanya ada di pertanian. Jadi kompos, ya, bisa gitu kan, gitu ya. Itu sampah yang bermanfaat, gitu kan. Di kita di konteksnya statistik ya, untuk pengambilan keputusan itu emang sangat diperlukan data yang berkualitas. Itu emang ada PR besar. Sehingga kalau saya di kelas selalu wanti-wanti, kita mulai bergerak itu yang mulai dari bagaimana mengumpulkan data. Dari mulai mengumpulkannya itu harus sudah betul-betul terjamin gitu kan. Mau ngumpulnya melalui survei, mau mengumpulkannya melalui perancangan percobaan, mau mengumpulkannya tadi dari berbagai media sosial dan seterusnya gitu kan ya. Nah, dari mulai mengumpulkan data harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku lah gitu kan ya, yang mampu menjamin. Nah, kemudian tentu setelah data terkumpul, nah ini juga kan harus ada cross and kalau ini kan di TV recheck ya, check and recheck gitu kan. Jadi harus ada peninjauan kembali lah gitu kan, bahasa sederhananya mungkin ya, sehingga betul-betul tidak ada yang salah, kalau salah input atau ya salah ngasih koma, kan itu kan bahaya besar kan gitu kan ya, walaupun cuma kelihatannya sedikit gitu kan ya. Jadi intinya sih kita mengumpulkan data dari sumber data yang kredibel, metode mengumpulkan datanya juga harus mengikuti kaidah-kaidah pengumpulan data yang benar. Kan gitu. Setelah data terkumpul, check and recheck gitu kan ya. Kita menyebutnya manajemen data dan seterusnya lah, bahasanya banyak banget lah gitu kan ininya. Tapi intinya sebelum melakukan analisis harus benar-benar meyakini gitu kan bahwa data itu benar-benar berkualitas. Ini PR nih buat teman-teman yang sedang menyusun skripsi, tesis, disertasi nih apa ya. Jangan main-main saat mengumpulkan data tuh, harus benar-benar ada komitmen dari kitanya sendiri. Betul. Banyak orang yang kayaknya mengumpulkan tuh cuek-cuek aja gitu. Nah, gitu kan, padahal itu cepet aja gitu. Iya, betul. Padahal itu dasarnya sekali gitu kan ya. Betul. Itu dan kedepannya juga mungkin nanti data yang benar-benar kita ambil itu bisa berguna untuk riset-riset selanjutnya juga begitu ya Pak ya.
Ya, betul. Kalau diambilnya dengan kaidah yang benar begitu. Iya. Nah kemudian Pak, kalau untuk secara nasional sendiri begitu ya, bagaimana sih Pak pemanfaatan big data dan juga small area estimation ini, terutama tadi terkait dengan statistik resmi negara? Silakan Pak. Kami ya dari sini, dari Statistika IPB itu selalu berjalan bersama-sama dengan BPS ya, BPS pusat, berdiskusi, kerja bareng gitu kan ya, untuk bagaimana sih memanfaatkan data-data yang tersedia ini ya, untuk keperluan statistik resmi negara ya. Itu untuk sehingga harapannya ya nanti pada saat regulasi ada udah bisa jalan gitu. Nah, udah bisa lari gitu kan ya. Iya, jadi bukan baru memulai gitu kan ya. Ya, walaupun secara tidak resmi ya, secara kajian akademik gitu kan ya, sudah banyak kita lakukan, baik nanti yang di-report dalam penelitian kemudian jadi jurnal atau penelitian S3, penelitian S2 gitu kan ya, yang memanfaatkan big data dan small area estimation ini dalam konteks statistik resmi negara gitu kan ya. Mungkin sebagai contoh tadi ya, contoh yang produksi beras gitu kan ya, kemudian angka kematian balita, angka kematian balita ini kan secara resmi sekarang ini baru pada sampai level provinsi gitu kan ya, belum kabupaten bahkan kecamatan nggak ada gitu kan ya. Nah itu kita kaji secara akademik gitu kan ya. Nah ini beberapa udah inilah gitu kan ya. Nah di sisi yang lain kami juga coba mendampingi pemerintah daerah ya, beberapa pemerintah daerah, karena dalam konteks otonomi daerah ini kan kabupaten kota itu kan perlu sekali dengan data sampai di level bawah. Betul. Level desa atau kelurahan, level kecamatan gitu kan ya. Ya setidak-tidaknya level kecamatan dulu lah sampai sebelum level yang paling bawah gitu kan. Betul, ya. Pak. Nah, kita coba menerapkan tadi gitu kan ya, small area estimation gitu kan ya. Juga didukung oleh tadi big data ya untuk beberapa bagian. Sangat tergantung kebutuhannya apa nih sebetulnya gitu kan ya. Kalau pemanfaatan datanya gitu kan ya. Nah, mereka ya karena yang kita mendampingi ya, kemudian teman-teman di Pemda ini ya bisa menggunakan gitu karena hasilnya menurut mereka ini oke gitu kan ya, reliable dan yang paling ini kan masuk di logika mereka ya. Iya betul Pak. Bahwa wajar dan layak gitu angka itu, dan sehingga banyak yang dipakai untuk menjadi statistik resmi si pemerintah daerah tersebut. Gitu. Kemudian apakah ada yang mau disampaikan lagi Pak, closing statement sebelum kita menutup IPB Podcast kali ini? Oke, jadi intinya sih mungkin saya sedikit sejarah dulu sedikit ya, bahwa kami di Bogor di IPB khususnya, statistik khususnya lah gitu kan ya, sangat bersyukur kepada ide yang diberikan oleh almarhum Pak Profesor Andi Hakim ya. Beliau ini kan sejak tahun 70-an itu sudah mendirikan jurusan tuh statistika dan komputasi. Baik. Pada saat itu gitu kan ya. Walaupun karena aturan negara harus jadi terpisah, ada statistik, ada komputer. Akhirnya sekarang kan jadi sains data gabung lagi semua gitu kan ya. Nah, beliau ini kan menginisiasi mulai dari PMDK. Itu kan adalah big data pada saat itu sebenarnya big data ya, data rapot seluruh siswa yang masuk ke IPB itu dievaluasi dan akhirnya kemudian mendapatkan prediksi. Sekarang ini kan mesin learning itu kan berbicaranya prediksi klasifikasi kan. Jadi memprediksi kalau rapotnya seperti ini, kalau dari daerah mana dengan karakteristik seperti ini, itu peluang akan lulus di IPB itu seperti apa? Kan sebenarnya itu yang dilakukan. Dan ini itu sebetulnya yang sekarang jadi dipakai dalam konteks kita berbicara tadi mesin learning, walau datanya mau big mau enggak gitu kan ya.
bagaimana kita mampu mengambil insight dari data sehingga mampu memberikan rekomendasi ke depan itu akan seperti apa kemungkinan ke depan. Jadi itu sebenarnya yang kita lakukan gitu. Jadi kita bukan hanya berbicara ini berpengaruh enggak, gitu kan ya. Itu pasti penting gitu kan ya. Berapa besar pengaruhnya dan kalau begini akan gimana dan seterusnya itu juga masih gitu ya. Tapi ada suatu rekomendasi ke depan ya itu ini akan seperti apa sehingga tindakan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah yang kita kaji ya di sekolah ya, promo sekolah. Gak apa-apa Pak, bagus itu. Dan kita akan bikin otomatisasi itu dengan adanya prodi artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi mesinnya dibangun nih, gitu kan ya, dengan teman-teman di yang matematika yang dasar, pemodelannya di statistik, algoritma dan segala macam. Kemudian di pemrograman ininya komputer, kemudian otomatisasi direalisasikan oleh di artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi mari bergabung dengan sekolah sains data, matematika dan informatik. Waduh, promo sekalian. Nggak apa-apa karena pasti banyak nih yang tertarik juga gitu Pak untuk memahami atau mendalami tadi itu big data. Itu bisa masuk ke sekolah sains data, matematika dan informatik itu ya Pak. Amin. Silakan kita tunggu. Ya betul. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah hadir di IPB Podcast dan semoga pembahasan kita kali ini nih bisa memberikan banyak insight ya kepada sobat IPB yang menonton dan mungkin ada tadi itu para calon mahasiswa yang lagi kebingungan atau ini saya mau masuk kemana ya, ternyata ngebahas tentang big data ini bikin ada suatu ketertarikan dalam dirinya begitu. Silakan bergabung. Untuk nanti bertemu langsung dengan Dr. Anang Kurnia begitu ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Bapak. Nanti terima kasih sama-sama. Ditunggu lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol kembali di IPB Podcast. Ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Sobat IPB sudah menyimak IPB Podcast kali ini. Semoga pembicaraan kita memberikan banyak manfaat. Dan saya Wina Ekawati serta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak.